Guys, kali ini Aisyah dan Lala sedang berada di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, penasaran kan Kak Aisyah dan Lalanya ngapain? Assalamualaikum, hai guys. Jadi di video kali ini kita lagi ada di tempat pemadam pembakaran. Pemadam kebakaran Abdia. Di tempat ini banyak sekali nih guys pengalaman berharga yang didapatkan oleh Aisyah dan Lala. Tentunya kalian juga ingin tahu kan apa saja pembelajaran yang didapat oleh Aisyah dan Lala selama berada di tempat ini. Yuk terus saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Sekarang Aisyah dan Lala sedang naik ke atas mobil pemadam kebakaran. Ayo ngapain ya? Nah, di sini nantinya Aisyah akan diperlihatkan bagaimana cara menggunakan selang yang nantinya berisi air yang akan disemprotkan pada saat terjadinya kebakaran. Kita seperti siram atap rumah yang apa namanya nggak ada halangannya. Misalnya kan kayak kita ke sana nih. Di sana kan, itu kan kita nggak perlu pakai selang dari atasnya. Jadi kita menggunakan ini saja. Ini kan bisa disetel. Nah, dia mau tinggi, ya kan? Dia mau belok, semua bisa. Ini juga dia kapasitasnya tenaga tekanan tinggi. Ini airnya tekanan tinggi. Ini luar biasa tingginya, kuatnya. Paham ya? Nah, kemudian barang-barang lain alat pemadam kebakaran itu kan banyak. Seperti ini, sayang sedikit sayang. Nah, gini loh, Om. Ya, ini kan begini nih. Ini fungsinya misalkan ada atap rumah yang nggak bisa kita siram, nanti takut airnya terhambat, ya kan? Maka kita pakai ini. Lobangi pakai ini dulu. Ini apa? Oke, kita buka. Nah, ini tempat penyimpanan airnya. Namanya tangki water. Ataupun apa namanya tangki air lah, tempat penyimpanan air sama semua dia ya. Setelah mendapatkan beberapa penjelasan mengenai fungsi selang air dan juga tangki air, Aisyah dan Lala pun menuju ke lokasi berikutnya nih guys. Yuk, penasaran kan pastinya penjelasan apa lagi yang akan didapatkan oleh Aisyah dan Lala? Pemadam kebakaran itu fungsinya kalau misalnya nanti ada kita kecelakaan apa namanya kebakaran. Jadi nanti kan adik kan nggak bisa nyiram sendiri. Jadi mobil inilah yang kita gunakan untuk menyiram apa yang terbakar. Nah, makanya adik di rumah tuh kan kalau lagi apa namanya main-main, pertama jangan main korek api, main barang-barang yang mudah terbakar. Ya, nanti kalau udah terbakar, resikonya kan ke adik semua, ya kan? Nah, makanya jangan main yang udah terbakar, kayak kertas, korek api, bahan-bahan yang mengandung minyak. Nah, gitu dia. Ada lagi? Kita mau lihat isi dalamnya? Iya, mau lihat isi dalamnya. Ini isi dalamnya. Ini fungsinya nanti kan ada selang, terus kita pasang di sini. Ya, di sini juga, di sini juga. Nah, kita pasang semua
kerannya. Ini buka keran, kan keluar airnya kan? Iya, gitu dia. Ini tempat mengisapnya. Kemudian ini arah kontrolnya. Kita kontrol melalui ini. Ini nanti untuk gasnya. Kalau misalnya dia kurang nembak, maka kita buka gas. Nah, ini dia. Kemari semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan semakin besar. Oke, kita lihat yang lain lagi. Nggak ada bedanya. Misalnya kan kita perlu menyiram lebih banyak lagi. Misalnya ada dua arah, dua titik yang harus kita siram. Berarti kita menggunakan dua selang. Selang sini satu, selang di sini satu. Paham ya? Ayo kita lihat ke belakang. Ini dia. Ini selang yang tadi, selang ini tadi kita sambungkan di sana tadi ya. Ya, nanti ada barang-barang lain yang perlu dilihat. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini namanya nozzle. Ya, namanya nozzle. Ini berat loh. Nah, ini berat. Yang ini di ujungnya kita pasang ini. Nah, kita pasang selang yang tadi. Nah, ini dia. Ces, nyambung dia. Nah, yang ini kita pasang ke yang tadi itu, yang ada kerannya. Ini ke sana. Nah, dan baru kita tembak pakai ini. Itu kan bisa ditarik nih, ditarik jauh kan? Paham ya? Ya, ini ada bermacam-macam modelnya. Nah, coba pegang. Ada berat guys, berat guys. Berat. Nah, ada yang begini. Ini. Ini fungsinya kan bisa nyetel nih, diputar, nanti dia kembang. Kalau di kota-kota kayak siram taman bunga gitu. Nah, kalau dibeginikan, nanti dia runcing dia airnya, meruncing. Dia ngecil dia. Kalau ini nggak bisa lagi, memang udah kecil, udah runcing. Enak ya? Sini, nanti kita lihat lagi. Ini namanya racun api. Bahasa biasanya disebut dengan racun api. Bahannya powder. Powder itu semacam tepung, tetapi mengandung zat kimia yang disebut dengan, kalau orang pemadam kebakaran sebutnya chemical powder namanya. Apa namanya? Chemical powder. Yes, mantap. Namanya chemical powder. Kenapa chemical powder? Karena dia powder itu kan serbuk. Berarti serbuk kimia. Digunakan ini misalnya kalau ada kebakaran seperti kebakaran mobil. Ya kan? Terus kebakaran kalau dalam rumah tangga, biasanya kalau ibu-ibu masak tuh kan sering kebakar kompor gitu ya. Nah, kita pakai yang ini. Ini tidak cocok untuk kebakaran lahan kayak hutan, nggak cocok. Kecil. Nah, lagi ini. Nah, ini digunakan untuk kebakaran ringan. Dia menggunakan juga hose ringan. Jadi dia kecil kayak kebakaran lahan, supaya
airnya tidak mudah habis, ya kan? Nah, oke. Kemudian ada lagi. Tunggu sebentar. Yang ini, tak pegang yang ini. Nah, berat kan? Ini bukan kamera. Ini bukan kamera yang gini, tapi ini juga nozzle. Namanya nozzle. Ini bisa disetel-setel juga. Kembang kayak mana kita mau, ukurannya juga bisa semua. Ya, kita lihat di sini kita menggunakan apa. Seperti ini ya. Di sini ada lambangnya. Nah, berarti kita sekarang dia kembang. Dari sini lihat kemari. Berarti dia sekarang dalam kembang. Ini ukuran kembangnya berapa kembang yang kita perlukan? 95, 125 atau berapa? Lebih besar lagi 250. Itu kembang sekali. Kalau gini lurus-lurus aja dia. Nah, udah ada lambangnya. Paham ya? Ayo, ayo. Nah, sebelah sini. Bisa. Naikin om. Memang atas. Ayo. Lah. Aduh. Sekarang kita lagi naik mobilnya. Sedikit sayang. Oke. Kita rasakan getaran mobil pemadam kebakaran ya. Nah guys, pengenalan tentang tugas pemadam kebakaran tentunya sangat penting nih, terutama diperkenalkan kepada anak-anak sejak dini supaya mereka bisa lebih mengetahui sosok petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran nih guys, selain memadamkan api pada saat kebakaran, tetapi mereka juga bisa menyelamatkan orang yang tenggelam, evakuasi korban bencana alam, merapikan pohon di jalan raya supaya tidak tumbang saat hujan besar. Terima kasih banyak kepada Om Iwan yang sudah memperkenalkan tentang penggunaan mobil pemadam kebakaran. Nah guys, setelah kalian tahu apa manfaat dari mobil pemadam kebakaran ini, mudah-mudahan kalian juga mendapatkan informasi yang utuh dan mencegah terjadinya kebakaran. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Ada. Gini.